Kalau telat lagi ini gimana nih? Si Fandi kemana lagi sih? Handphonenya nggak aktif lagi. Padahal kan dia dari tadi ke rumahnya Laura. Pak, oh, nah gimana? Pernikahannya nggak jadi. Laura sama keluarganya nggak jadi datang ke sini. Kenapa bisa begitu? Laura pergi kemana ya, Pak? Bu? Dia itu pergi dengan pacar barunya. Raja! Keterlaluan pokoknya. Mama haramkan si Laura itu nginjak rumah kita ini. Pak, ini peternakan lele kita, bukan rumah. Iya, maksud Mama itu rumah sama peternakan lele kita, Pak. Mama sakit hati. Sakit hati. Hah? Mama, tolong angkat istri saya. Bawa ke rumah sakit. Pak, Apa sih? Pak, Mas Diego kejebur di kolam. Bodoh amat, saya nggak kenal Diego. Kan dia anak Bapak. Hah? Ya kenapa nggak ditolongin? Udah, Pak, yuk kita ke sana. Aduh, apa? Ya, apa lagi sih? Ibu, Pak, ibu. Ibu siapa? Ibunya Diego. Kan pingsan. Istri saya kenapa didiamin? Ayo angkat. Kamu belum tahu kan kondisi Diego setelah gagal nikah sama Laura. Tuh, coba kamu lihat. Kok? Evan, tiap hari kerjanya bangun tidur, mandi, makan, terus nongkrong seharian di situ. Sampai sore. Ya itu mungkin karena waktu itu kan gagal nikah, Pak. Iya, makanya dia harus move on. Saya minta tolong kamu, ya. Tolong kamu ajak dia pacaran, lah. Pak, maaf nih, Pak. Sumpah demi Tuhan, saya 100% normal, Pak. Beneran deh, saya nggak mungkin, Pak, pacaran sama Diego. Saya masih suka perempuan, Pak. Kamu tuh ada apa sih? Maksud saya itu, kamu carikan perempuan yang cantik, baik hati, tidak sombong, gemar menabung, dan soleha. Banyak amat, Pak, syaratnya. Susah tuh kayaknya. Kalau Diego nggak mau kan bisa buat saya. Buat siapa, Pak? Sini, sini. Buat siapa? Ini Fandi punya kenalan cewek cantik, baik hati, dan tidak Nah, sombong. terus? Nah, maksudnya biar dikenali sama Diego, supaya Diego bisa move on. Benar itu? Bener, Bu. Serius? Ya iyalah, buat Diego. Kasihan Diego, nih. Iya, Ma. Papa lagi usaha supaya Diego bisa move on.
tangan gue kali. Coba lihat sini, coba. Jangan lihat. Emang kalau lu ngeliat tangan gue bakal sembuh? Kok jadi sewot gitu sih sama gue? Sini lihat Aduh, sakit. Jadi pencet. Nggak usah sewot gitu kali. Gue juga malas ketemu lu, tau gak? Ya terus lo ngapain ke kosan gue? Mbak Siva, Oh, Pak, Mana lu? mau kuliah lah. Bohong, lu pas mau pacaran ya? Hah? Ntar aja. Enggak kok. Mau sekalian mau ketemu sama temen gue. Kasian dia lagi galau, diputusin sama pacarnya. Udah dah. Tunggu, kenalan sama gue dong. Kok dikenalin sama lo? Jangan dong. Bukan, maksudnya bukan buat gue, buat temen gue. Dia itu lagi galau. Gara-gara gagal nikah. Tapi tenang aja, dia itu orangnya baik, ganteng, tajir. Pokoknya perfect deh. Gimana penawaran gue? Menarik gak? Loh, gue belum selesai ngomong, Halo, Fa. Kapan kesini? Duitnya udah ada nih, katanya mau minjem. Iya kan, janjiannya ntar sore ya? Nggak mau udah kesini aja. Gue lagi butuh temen juga kan. Lu kenapa sih masih baper ya abis diputusin Erlangga? Ya, lu kan yang ngerasain, gimana sih? Ya udah, gue kesana sekarang, ya udah. Jangan aneh-aneh, oke? Tungguin gue ya, tungguin ya. Iya, dah. Pres, aku tadi temen aku nelpon aku harus ke rumahnya dia dulu bentar ya. Terus makannya gimana? Ntar aja, kamu anterin aku dulu aja ke temen aku. Waduh, Pak, sorry aku nggak bisa. Soalnya aku ada meeting sama rekan aku di sini. Oh gitu ya. Ya udah kalau gitu aku naik taksi aja deh. Yaudah, dadah. Siva. Udah. Jadi mobil bisa bawa balik dong? Taruh dulu, Ndra. Sivanya belum jauh tuh. Ras. Sampai kapan sih lu deket cewek aja perlu cara bohong? Ndra, ini tuh namanya perjuangan. Perjuangan morotin cewek. Emang si Siva kaya? Ya nggak tahu, baru juga kenal. Belum jadian. Siapa tahu di rumahnya tuh ada pohon duit. Ya ampun. Segini berartinya banget sang mantan. Itu duit lo tuh di meja. Oh iya. Makasih ya, Vin. Lo tau kan kalau bokap gue udah transfer pasti gue ganti. Makasih ya. Kakak, sekalian beresin dong. Oh iya. Lo tuh move on dong, mau sampai kapan coba lo kayak gini? Kan di luar sana masih banyak duda-duda keren. Kenapa jadi duda sih? Nah, gitu dong, ketawa, senyum. Kan enak dilihatnya. Jujur ya, Fa. Gue tuh emang belum bisa move on dari Erlangga. Gue tuh nggak tahu caranya tuh gimana. Ya, lo pacaran lagi lah. Sama siapa? Oh iya ya. Masih ada nggak ya yang mau sama lo? Ih, Udah, gue bercanda. Ledeknya masih ada lah. Gue bercanda.
minum, Fah. Cemilan dong, cemilan. Lucu juga. Siapa nih? Temen gue. Temen lu? Gue kan kenal semua temen lu, Van. Dan kayaknya nggak ada deh yang modelnya kayak begini. Bukan temen gue sih tepatnya, tapi temennya Fandi. Baik kok anaknya katanya. Fandi sahabat lo yang lo bilang lo sering berantem itu? Lo aja sama Fandi sering berantem, nanti kalau gue sama temennya gimana? Bukannya romantis malah berantem mulu kayak lo. Enggak. Kecuali kalau lu sama Syifa baik-baik aja, baru gue percaya kalau nih cewek emang baik. Gua sama Syifa nggak berantem kok. Kita baik-baik aja. Udah baik-baik aja. Mana mungkin? Atau jangan-jangan kalian udah pacaran, iya? Iya, kita pacaran. Kita pacaran. Nah, kalau itu gue baru percaya. Mana ya caranya? Pacar bohongan. Tapi gimana mau pacar bohongan lo aja masih nyebelin kayak gini? Gue yang nyebelin, lu tuh yang ngeselin. Lu yang ngeselin. Udah. Lu nggak malu tuh, sama yang di belakang lu tuh, pada nyengir tuh. Kalau diperhatiin, mereka ini bukan satu tim, tapi mereka bisa berdampingan. Nggak malu? Iya, masa kita aja yang temenan berantem mulu? Nah, lu ngerti. Terus gimana dong? Ya kalau misalkan kita nggak bisa jadi pacaran bohongan, ya kita pacaran beneran aja. Enggak mau. Bisa hancur hidup gue. Kurang ajar hancur hidupnya. Hah, pedes ya mulut lu? Gue citol cabe lo kayak cabe-cabean. Lo cabe-cabean. Lo cabe-cabean. Udah. Capek gue. Lo cabe-cabean. Lu. Ngapain sih pakai pacar-pacaran beneran? Pacar bohongan aja kenapa sih? Yang penting tuh Diego sama Vini mikirnya kita pacaran beneran begitu. Ya maksud gue gitu. Jadi maksudnya pacaran beneran tuh kita terlihat seperti beneran. Ya terus itu gimana caranya? Kita harus latihan. Ibarat kata tuh kita tuh atlet. Ya. Harus pelatnas dulu baru pertandingan. Tapi ini kita pelatnas pacaran. Terus latihannya ngapain? Aku inginkan seorang wanita pendamping hidup. Aku inginkan seorang wanita pendamping hidup untuk selamanya. Laura yakinin sama papa mamanya Laura bahwa sekarang itu eranya kreativitas. Gini. Biar Laura bawa Pras ke rumah Laura. Biar Pras ngomong sama orang tuanya Laura. Gini, Pa. Ma. Bentar. Kok kamu manggilnya papa sama mama? Kan udah jadi calon kuat menantu. Indra tinggal kasih uang saku yang Pras kasih tadi. Indra pakai uangnya Indra dulu. Ntar biar Pras ganti 5 kali lipat deh. Hah? Udah, gangguan aja sih. Oke, Pras lanjutin lagi ya. Pras bisa sekaya ini karena Pras itu orangnya kreatif. Lihat aja, di usia muda seperti ini, Pras sudah kaya raya. Pras mau ngajarin Laura itu berbisnis dengan modal yang nggak cukup besar. Cuma 100 juta aja kok. Hai, Pa. Ma.
nggak dikenalin sama papa mama kamu sih? Ntar aja, Pras sama Mama tuh lagi jet lag. Baru pulang dari Parung. Hah? Baru? Parung, Paris. Udah apa, Ma? Pras pergi dulu ya. Ma, siapa sih, Ma? Nggak tahu Pak, kok aneh sih panggil papa mama bukan anak kita juga. Iya, Papa nggak kenal. Pras. Kenapa kita nggak naik mobil aja sih? Iya, Pras lupa. Tapi nggak apalah, sekali-sekali jalan kaki. Biar sehat. Tenang, Ra. Buat bisnis, 100 juta itu kecil. Papamu pasti tahu lah, dia kan pembisnis. Iya, Pras. Tapi kan papa aku lagi kecewa sama aku karena aku nggak jadi nikah. Bilang sama papa kamu udah dapat ganti, yaitu Pras. Pras, pria yang imut kayak Raya dan rajin mandi. Oh, tapi ini kita mau kemana? Lihat ini panas banget, terus aku pakai heels loh. Kita mau kemana sih? Kok orang pacaran jalannya jauh-jauhan sih gimana? Siapa yang mau pacaran sama lu, dasar cewek galak. Pras? Pras? Oh, ini anak kemana lagi sih? Kedengeran ya? Lagian kalau gue gandengan tangan sama lu, tangan gue bisa kutuan, ngapain? Ih, terus lo pikir gue kepengen banget gitu gandengan tangan sama lo? Ih, please deh coba lo pikir ya, ini tuh cuma latihan ya, pura-pura pacaran bohong-bohongan. Ih, udah jadi cowok nggak gentle. Cepetan sini gandeng gue. Enak aja, emansipasi sedikit dong, lu aja kesini. Lo lah yang kesini. Tinggal nyebrang doang, lu aja kesini. Gila yang kesini. Kan lu yang mau latihan, sini lu nyebrang. Nyebrang sini. Tunggu, bentar. Jangan kemana-mana. Apaan sih kok gue ditinggal mulu? Jadi gandengan nggak? Pras. Aku Kaget ya? Syifa tahu kenapa Pras bisa ada di sini? enggak tahu. Pras emangnya lagi ngapain di sini? Rumah Pras tuh banyak, Syifa. Pras juga punya rumah di sekitar sini. Setelah di kafe waktu itu, kenapa Syifa nggak pernah kabarin Pras lagi? Itu aku sebenarnya aku. Syifa tahu, Pras tuh butuh Syifa banget. Waktu itu Pras lagi kerja sama orang, nilainya 5 miliar. Padahal Pras udah kasih uang pelicin 100 juta. Tapi karena nggak ada Syifa, semuanya jadi gagal. Loh, emangnya ada urusannya sama aku ya? Pras itu paling nggak bisa kerja tanpa ditemenin orang yang Pras sayang. Syifa, Iya? Pras lagi bingung banget nih. Kenapa? Pras butuh uang 100 juta buat pelicin. Tapi deposito Pras yang 10 miliar baru cair 2 bulan lagi. Itu ya? Halo? Tadinya aku sempat mikir buat minta uang 100 juta ke papa aku. Tapi ternyata kamu sama cewek lain. Syifa, aku pergi dulu ya. Soalnya ada pulau di Kepulauan Riau yang mau dijual. Pras nggak mau ketinggalan. Oh, aku pergi dulu ya. Oh iya. Dah. Toke. Gua panas-panasan, lu malah asik sendirian di sini. Jadi latihan kagak? Gua udah siap nih. Laura, Pras bisa jelasin semuanya. Pras, aku nyesel banget ninggalin cowok baik-baik kayak Diego demi playboy kayak kamu. Kita putus. Masih ada Syifa yang bisa diporotin. Latihan jalan udah, latihan makan malam udah. Waktu gue pulang. Gua bareng dong. Waduh. Fa, wah lu bercanda lu, Fa. Fa, bangun dong, Fa. Jangan tiduran di sini. Fa, bangun, Fa. Ini keras loh, Fa.
Mending tidur di tempat empuk aja, Pak. Pak. Sana beneran lagi. Simba udah siuman. Suaminya di luar. Ah, suami. Iya, suami. Suami yang mana ya? Nah, nih suami Mbak. Saya tinggal dulu ya, Mbak. Mas, mari. Bawa apaan lo? Ini gue bawain baju ganti buat lo. Kok tumben lo baik? Iya. Ih, berarti lo masuk ke kosan gue dong? Iya, gue minta sama temen lo kali. Gimana keadaan lo? Nggak tahu deh, masih agak pusing. Ih, aduh ngapain? Ih, lo ngapain sih? Gue lagi nyoba meraktekin yang kayak ada di film. Ih, pelan-pelan. Udah. Kayak gini loh nih, ngelus kepala orang tuh ya gini. Tuh, pelan-pelan. Lepas-lepasnya romantis banget sih. Makanya kamu kalau kenalan sama temannya Fandi, pasti bisa romantis kayak aku sama Fandi. Ya kan? Jadi penasaran sama temannya Fandi. Udah lo tunggu aja, gue teleponan sama Diego kok, katanya udah deket. Halo? Hey, Go. Ran. Halo. Kenal gue. Siapa? Ini Vini yang bercerita sama lo. Dia temannya Vini. Diego. Yuk, duduk. Ntar, gue lagi nunggu temen. Oh? Kamu teman lo? Sorry ya, gue sama temen. Iya. Temen baru sih, mau ngajakin bisnis. Itu dia tuh. Bro. Hey, Diego. Siva? Jadi Siva pacaran sama dia? Oh, jadi gitu.
Jadi lu bohongin gue, Van. Asik lu berdua. Bentar ya. Kita masih belum selesai. Bye. Hei, kenapa jadi gini sih? Bikin kacau aja. Ya, gue mana tahu sih dia gue temenan sama Pras. Siapa dia? Pacar lo? Oh, lu udah punya pacar? Bilang dong dari tadi. Enggak, bukan pacar, tapi panjang nih ceritanya. Panjang cerita tinggal ngomong doang. Ih, emang kenapa kalau gue pacaran ada masalah? Hah? Yang nggak masalah. Cuman gue malas aja ngomong. Ya udah, gue juga males ngomong. Sama. Tahu gitu aku benerin sih temen. Cuma ngadain gonceng juga. Ih, ngomong apaan lo? Ih, yang kenceng dong. Lu mau tau gue ngomong apa? Hah? Lu toke nyebelin, bye. Ih. Datengin aja rumahnya Vini, Van. Itu dia masalahnya, Il. Gue kan kagak tahu rumah Vini di mana. Nomornya aja kagak punya. Tanya aja sama Siva. Siva? Wah, nggak waras lu. Dari tadi gue ngomong lu kagak denger. Gue lagi malas ngomong sama Siva. Ya, terserah lu sih. Tapi lu tahu diri. Tadi Pasas nelpon lu marah-marah. Kalau sampai semua bisnisnya dibubarin. Selamat datang pengangguran. Pulang dulu ya. Fah, bikinin gua mie dong, Fah. Oh, oke, bentar ya, Vin. Nih. Oh iya, sekalian bikin es jeruk dong. Oh, oke. Iya sih, lu selama ini baik sering minjemin gue duit. Tapi kok lama-lama ngelunjak ya? Makasih ya. Iya. Lo tau gak sih? Ini itu mie keempat gua hari ini. Seriusan? Segitu stresnya lo? Daripada gua stres, mendingan gua makan, ya nggak? Bisa lu sih, ngenalin gua sama cowok malah makin kacau. Tapi ya, Vin, kalau menurut gue sih Diego tuh anaknya baik-baik aja kok. Coba dulu kenalan lebih deket aja sama dia, mau nggak? Gue baru ketemu dia sekali. Nomor HP juga nggak ada. Gimana? Hai. Ya lo belagu banget sih. Lo tuh kesini bukan buat minta maaf, nggak usah GR. Biasa aja kali. Aku tuh kesini mau bahas Vini. Kan dia galau tuh nggak punya pacar. Nah terus kan ada temen lo, si Diego. Kan kayaknya cocok. Sama. Gue juga sebenarnya pengen nemuin lo buat ngebahas ini. Jadi gue juga sama. Ya mudah-mudahan aja mereka cocok. Mudah-mudahan aja. Sama satu lagi. Gue mau minta tolong sama lo. Moga ah. Paling minta nganterin pulang. Ih, bukan. Gue mau minta tolong lo ngomong sama Pras kalau gue sama lo tuh nggak pacaran.
Lo suka ya sama Pras? Kok diem aja, jawab. Jawab dong. Lo suka ya sama Pras? Hah? Dasar cewek aneh. Thank you ya Pras, lo udah mau nemuin gue. Lumayan lah, makan gratis. Sorry ya, Pras nggak bisa traktir dulu. Soalnya dompet Pras tuh ketinggalan di rumah. Gampang. Sebenarnya ada apa sih? Pasti Shiva ya? Yang nyuruh Fandi ketemu Pras di sini. Yang tulus mencintaiku apa adanya. Oh iya, Shiva yang nyuruh gue untuk nemuin lo. Karena gue disuruh ngejelasin tentang hubungan gue sama Shiva. Kalau itu mah Pras sudah tahu. Fandi sama Shiva itu nggak ada hubungan apa-apa kan? Ya kan? Justru salah. Gue sama Shiva itu pacaran. Bahkan kemarin kita udah tunangan. Nah, nanti setelah Shiva lulus, kita akan menikah. Sorry Shiva, gue nggak bisa lihat lu pacaran sama orang lain. Walaupun gue nggak tahu kenapa. Pras, sebentar ya, Fandi mau keluar sebentar, oke? Maksudnya gue mau keluar sebentar, ya? Lah. Kok main pergi aja? Sini. Siapa yang bayar? Fandi, gimana? Udah ngomong sama Pras? Udah, Terus gimana? tapi kayaknya dia stres deh. Kok stres emangnya lo bilang apa? Ya, gue bilang kalau kita udah tunangan, terus tahun depan kita nikah. Fandi, lo gila ya ampun. Ih, jangan. Lihat tuh. Gak, lo jahat sama gue. Itu. Gue gak mau lihat, gue malu. Ya itu tuh. Fandi. Pokoknya gue benci sama lo, gue gak mau ngomong lagi sama lo. Aduh. Aku inginkan seorang wanita pendamping hidup. Aku inginkan seorang wanita pendamping hidup untuk selamanya. Oh. Bila nanti, bila suatu hari nanti kau kan pergi, jalani hidupmu, percayalah, kan datang indah hari menyapa hatimu. Dan jangan kau risaukan ku di sini, merindukanmu, menyayangimu, karena ikatan hati kan selalu terjaga sampai mati. Boy, fisik. Udah malam tahu. Ganggu yang lagi tidur aja. Kalau mau tunggu subuh tuh. Tahu nih. Bikin malu aja. Berjalannya waktu, semua harus terjadi apa adanya. Kita tak mampu mengelak jika langkah hidup kita telah berbeda. Bila nanti, bila suatu hari nanti kau kan pergi, jalani hidupmu, percayalah, kan datang indah hari. Ya, gue bilang kalau kita udah tunangan, terus tahun depan kita nikah. Fandi, lo gila ya ampun. Walaupun gue sering berantem sama dia ya, tapi gue akuin
Tuh anak sebenarnya lucu, baik, keren lagi. Keren. Duh, apa sih gue ngomong-ngomong dia keren, pakai ngomong sama tembok lagi. Mau dapat kakap, kayaknya harus paus. Kamu, Pras? Assalamualaikum, Om. Waalaikumsalam. Oh ya, Om. Dapat salam dari Papi Pras. Terus, kamu ngapain kesini? Gini, Om. Pras itu datang ke sini. Pras mau ngajarin Laura bisnis. Ya, biar Laura bisa sukses Pras. Masih muda, udah sukses. Ganteng, imut lagi. Ini, Om. Ini baru 1. Di rumah masih ada 5 lagi. Ono apa iki? Muda-muda udah sukses. Ono apa tuh? Ini nih. Loh, Oh, Om bisnismen juga ya? Wah, sama. Tapi bedanya, Pras masih muda udah jadi bisnismen. Udah sukses. Ya, tahun depan mudah-mudahan Pras bisa jadi ketua HIPMI. ini mobil siapa? Ah, ini biasa aja, Om. Nggak mewah banget. Di rumah masih ada 6 lagi. 5 apa 6 ya? Ya, pokoknya segitulah, Om. Pras kebanyakan punya mobil, jadi lupa lah. Ya. Kenapa, Om? Om suka ya? Ya, Om suka sekali, makanya Om beli mobil ini. Wah, Om juga punya. Loh, kamu gimana sih? Ini kan mobil saya. Saya yang beli. Saya ingat tuh plat nomornya. Iya kan? Oh, iya. Saya ingat sekarang. Kamu temennya Indra kan? Yang waktu itu datang ke rumah. Jadi kamu yang suka pinjam mobil? Iya. Kurang ajar kamu. Pinjam mobil buat nipu orang. Dasar penipu kamu ya? Mau kemana kamu? Hah? Mau coba-coba kamu kabur? Hah? Kamu coba kabur? Iya. Tolong pegangin dia. Iya. Saya telepon dulu. Dra, ngapain sih kamu temenan sama penipu kayak gini? Maksud papi? Nama kamu siapa? Pras, Om, Pras. Ya, namanya Pras katanya. Kamu kenal kan? Tapi Pi, si Pras itu orangnya aslinya baik loh. Orang dia mau nipu papi sama teman papi kok dibilang baik. Kamu ini gimana sih? Kalau kamu masih papi mau anggap anak, kamu jangan berteman sama dia lagi. Ya? Iya, ngerti Pi. Kalau kamu macam-macam, saya laporin kamu kantor polisi. Ya, polisi aja. Om, kantor polisi ya. Mohon, saya swear nggak nipu lagi, swear. Ah, jangan bohong kamu. Awas ya kamu. Ayo, udah, kantor polisi aja. tolong. Ayo, kita tangkap aja. Kita bawa kantor polisi. Jangan. Ada apa sih Pak? Kok ribut-ribut? Laura, sudah fix kalau Pras ini adalah penipu. Gara-gara dia, kamu nggak jadi menikah dengan Diego. Padahal hubungan Papa dengan papanya Diego sangat baik. Sekarang jadi hancur. Pokoknya, Papa nggak mau tahu. Kamu harus jalin hubungan kamu lagi dengan Diego, ya? Si Diego jadi seperti itu gara-gara dia gagal nikah sama Laura. Kalau saja si Joko, papanya Laura, bukan teman lamaku, sudah lama gulung usahanya. Kejadian itu sangat memalukan. Memalukan. Pokoknya ya Pak ya, Mama nggak mau berhubungan dalam bentuk apapun sama keluarga itu. Titik. Nggak pakai koma. Lihat anakmu tuh. Pa. Kamu kenapa? Pa, Ma. Diego mau ketemu cewek dulu ya, Pa ya? Ma. Mama, serius ini Diego mau ketemu cewek. Yang benar. Beneran, Ma, Pa. Yaudah, aku pergi dulu ya, Pa ya? Ma, doain ya. Dah.
mana sih? Kok lo tau rumah gue sih? Shiva yang ngasih tau gue waktu ketemu sama lo di kafe. Padahal gue abis buntutin Shiva sampai kesini kemarin. Terus lo mau ngapain di sini? Sebenarnya gue pengen banget ketemu sama Shiva. Lagi berantem sama dia. Lo bisa bantu kan? Aduh, Vin, gue lagi nggak bisa ketemu dulu sama Fandi. Ayolah, Pak, bentar doang, kasihan. Dari tadi tuh dia udah nungguin. Nggak bisa, gue nggak mau. Shiva, lo kapan mau bayar utang terakhir lo ke gue? Bokap gue belum transfer, ntar ya. Kayaknya lo sayang banget ya sama Shiva. Gue? Iya, maksudnya gue itu... Biasanya, ya cowok itu kalau lagi ada masalah sama ceweknya nggak bakal ngejar-ngejar. Tapi, lo mau tuh ngejar-ngejar Shiva? Gue kagum sama lo. Gak usah teriak-teriak juga kali kalau gue ada utang. Ya kali aja lo lupa. Ya, lo kan tahu sendiri. Setiap kali gue utang sama lo, begitu bokap gue transfer, gue langsung bayar kan? Iya, sorry. Fah, by the way lo masih pacaran sama Fandi? Udah putus ya? Gue pamit ya. Si Fandi buat gue aja ya. Ya siapa tahu kalau gue sama Fandi, ya tapi kayak gue tahu sih, pasti gue bisa move on. Habisnya Fandi cowoknya baik, ganteng, perhatian, terus cuma buat minta maaf sama lo, dia mau datengin kampus lo. Itu bener-bener cowok yang bertanggung jawab. Keren banget, gue suka. Iya, keren. Gue pamit ya. Kan seorang wanita pendamping hidup. Aku inginkan seorang wanita pendamping hidup untuk Ya, mungkin Laura udah sadar, Pak, kalau dia itu salah. Saya masih belum bisa memaafkan dia, Van. Untung saja Tuhan masih menyelamatkan nyawa istri saya. Kalau tidak, dia sudah out. Pagi. Pagi. Halo. Oh iya, Pak, kenalin ini Shiva, teman saya. Halo, Shiva.
Saya Sastro, panggil saya Pak Sas. Oh iya Pak Sas. Cantik sekali kamu, Van. Aduh, jadi malu Pak Sas. Pacar kamu, Van? Iya. Bukan Bukan pacaran. Bukan pacaran, Kita mah temenan kita. aja. Iya. Oh, temenan. Heeh. Kirain pacar. Van? Hah? Sebentar. Siva sudah punya pacar belum? Kayaknya sih belum, Pak. Bagus kalau begitu. Saya pengen banget Siva dijodohkan sama Diego. Van, tolong bantu saya ya. Supaya Siva suka sama Diego. Seluruh perusahaan saya, itu nantinya akan saya kasih ke Diego. Itu artinya akan jadi milik Siva semua. Coba kamu ngomong dia, ya. Bantu saya. Baik, Pak. Udah kelar urusannya? Udah, ada apaan? Gini, sini. Jadi, gue tuh kesini buat bilang sama lo kalau gue udah maafin lo. Lu maafin gue? Iya. Nah, gitu dong. Makasih, Siva. Iya, tapi ada syaratnya. Kok ada syaratnya sih? Iya. Lo harus mau pacaran sama Vini. What? Gua pacaran sama Vini? Masa kita... Apaan sih? Aduh, apaan sih? Ih, udah. Gue ya, bangun. Aduh. Sini cepetan. Lagian sih keberatan pantat ada aja. Pantat. Iya, maaf. Tapi seriusan, Van, gue minta tolong banget. Nah, sekarang kan dia lagi galau tuh, abis diputusin ya. Gue ngerasa sekarang adalah momen yang tepat untuk gue ngebalas kebaikannya dia. Iya, sama- tapi kenapa harus gue sih? Hah? Kenapa harus gue? Hah? Lu kan bisa cari orang lain aja. Karena Vini sukanya sama lo. Oke, gue mau. Tapi juga ada syaratnya. Syarat apa? Lo harus mau pacaran sama Diego. Gue pacaran sama Diego. Siva yang cantik. Aduh, Mama. Emang bener kan? Nak Siva memang cantik. Masa Papa bilang Nak Siva yang buruk rupa? Ntar dikira manggil Mama lagi. Cantik. Iya kan? Cantik. Diego. Diego? Ya. Sini, Nak.
Van. Syifa. Syifa, ya, sorry. Tumben, Van. Ada apa nih? Begini, Diego. Papa sama Mama itu akan sangat bahagia sekali kalau kamu jadian sama Syifa. Jadian sama Syifa? Iya. Maaf ya, Pak. Ma. Diego cuma mau balikan sama Laura. Titik. Diego. Ma, tenang, Ma, tenang. Ayo, duduk. Thanks, Van. Lu udah peduli sama gue. Tapi sorry, gue gak bisa hidup tanpa Laura. Tapi lu bisa hidup tanpa nyokap lo, gitu. Come on, Go. Lu mikir jangan egois gitu dong. Lu tuh terlalu mikirin diri sendiri. Lu gak pernah mikirin orang tua lu. Oke, gue tahu. Lu tuh kecewa gara-gara gagal nikah. Tapi sekarang gue tanya sama lu. Apa pernah lu pikirin perasaan kedua orang tua lu? Hah? Ya jelas mereka lebih kecewa lah. Mereka udah nyediain undangan, udah ngeset semuanya. Tapi apa, lihat, keluarganya Laura nggak datang. Jadi wajar aja kalau bokap nyokap lu nggak suka sama keluarganya Laura. Sekarang gini aja deh, lo tinggal pilih. Lo milih hidup dengan Laura, apa lo hidup tanpa kedua orang tua? Aduh. Mimpi apa Mama tuh semalam ya, Pak? Kalau nggak mau sama Nak Syifa yang cantik kayak gini, Boya jangan balik lagi sama kuntilanak. Sabar ya, Tante. Jangan sampai Mama kepikiran terus. Takutnya Mama tuh langsung... Maksudnya gini tuh apa? Hah? Papa nggak tega ngomongnya, Ma. Ma, Diego mau sama Syifa. Serius kamu? Gantung ada Mama. Yes. Cantik sama ganteng cocok. Kamu udah makan belum sih? Udah? Oh, udah. Iya. Kamu? Aku sih belum. Kalau nemenin aku makan mau nggak? Boleh. Bukan seorang wanita
pendamping hidup. Aku inginkan seorang wanita, pendamping hidup untuk selamanya. Diego, Laura? Diego, kamu kenapa susah dihubungin banget sih? Kamu pasti ada cewek lain ya? Siapa? Namanya Syifa, Siapa dia? pacarku. Sorry. Maksudnya bukan pacar aku. Aku belum pacaran. Diego, Papa? Laura, percaya sama aku. Syifa itu cuma pacar bohongan. Aku lakuin ini semua demi mama aku. Please, percaya sama aku ya. Sekarang tolong, kamu pulang dulu ya. Please. Please, pulang dulu. Diego, kamu lagi ngobrol sama siapa situ? Oh, temen, Pak. Bukan Laura kan? Oh, bukan, Pak, bukan. Ya udah, besok ajak Syifa ke sini ya. Ya, Pak. Laura kenapa ya? Kok tiba-tiba ngajak Pras ketemuan? Pak dan Diego ini segera menikah supaya kami dapat cucu. Amin. Ya sudah, sekarang silahkan dinikmati makanan ini ya. Tapi jangan lupa pesan saya, doa untuk Diego dan Syifa ya. Terima kasih. Silakan. Silakan. Gue benar-benar nggak bisa ngeliat semua ini. Gue nggak bisa lihat
Pras. Jadi lo sebenarnya pacaran sama Pras? Apa? Laura. Fandi. Lo siapa ya Laura? Pras ini bisa dibilang pacarnya Laura. Pacarnya Laura? Oh, jadi lu deketin Syifa, terus lu pacaran sama Laura? Sekali lagi lu deketin Syifa, laporin ke polisi. Ngerti? Kenapa sih semua orang mau laporin Pras ke kantor polisi? Syukurin. Ya lo malu-maluin gue aja sih. Ya, jadi makan gratis dong. Kok bisa? Sorry, gue harus pergi. Ini uang buat bayar makan kita semua. Ya, Ini sih. tapi Udahlah, lu gak usah ngarapin Pras. Pras itu penipu, playboy. Ya, iya tapi caranya nggak gitu, Fandi. Syifa dengerin. Gue lihat sendiri, Pras itu pacaran sama Laura. Lu tahu siapa Laura? Laura adalah cewek yang udah bikin stres Diego gara-gara gagal nikah. pacar bohongan. Udah jelas-jelas kelihatan kalau kalian tuh saling cinta. Kok kamu tahu rumah saya? Oh, dari Syifa, Om. Oh, Syifa. Calon menantu saya yang cantik dan baik hati itu. Ayo, silakan masuk. Oh, nggak usah, Om. Nggak apa-apa. Saya kesini cuma mau cerita tentang Syifa sama Fandi. Jadi sebenarnya Diego sama Syifa itu pacaran bohongan, Om. Ya, semua ini diatur sama Fandi. Karena Diego kalau nggak bisa move on, Om bakalan nutup peternakan dan dia nggak bakalan punya pekerjaan. Jadi dia bakalan mati-matian nyariin cewek buat Diego. Awalnya sih saya Om yang disuruh jadi pacarnya Diego, tapi karena saya nggak mau, dia relain deh pacarnya dia. Jadi Syifa pacarnya Fandi? Iya, Om. Syifa pacaran sama Fandi. Vini? Diego, sini kamu. Kata Mbak ini, kamu sama Syifa tuh pacaran bohongan. Ya. Akuin aja gue. Gue udah cerita semuanya kok sama bokap lo. Gue tahu lo tuh sama Syifa sebenarnya nggak bisa kan, karena hati lo sampai kapanpun emang buat Laura. Lo harus tahu siapa Laura sebenarnya. Dia ngajarin nikah sama lo karena dia masih sayang sama Pras. Dia lebih milih Pras daripada lo. Kalau lo nggak percaya, lo bisa nanya Fandi, sahabat lo itu. Fandi? Dia tahu kok dari dulu kalau sebenarnya Pras sama Laura itu selalu pacaran. Kenapa ya si Fandi nggak pernah ngasih tahu lo? Apa dia sengaja? Atau mungkin dia mau ngancurin hidup lo kali? Fandi, besok saya mau ketemu kamu. Fandi, saya pikir saya bisa menjadikan kamu tuh orang kepercayaan saya. Tapi ternyata tidak. Pak, saya Sudah. Inginkan seorang wanita pendamping hidup. Aku inginkan seorang wanita pendamping hidup untuk Kalau lo selamanya. tahu dari awal kalau Laura itu pacaran sama Pras, kenapa lo nggak pernah bilang sama Diego?
wanita. Soalnya, sekarang dia jalannya lebih sering sama sahabatnya tuh, si Syifa. Syifa bukan sahabat gue, Keles. Asisten. Babu lah ya. Kok gitu? Ya abisnya dia banyak ngutang sama gue, mendingan gue manfaatin, gue jadiin babu. Ya setiap pulang kuliah, gue suruh dia kesini. Nyapu, bikin kopi, atau bikin gue mie. Ya enggak? Lumayan daripada gue bayar pembantu, ya enggak? Bener-bener juga. Saya tidak peduli dengan kejadian sebelumnya, ya. Saya mau kalian tetap pacaran dan suatu saat nanti kalian akan menikah. Ini bukan masalah soal penyakit mami kamu, tapi karena papa sama mama sudah terlampau sayang sama Syifa. Ya ampun, datang. Kok nggak bilang-bilang sih sayang kalau mau datang? Ini mama sama papa udah mau pergi loh, ya kan Pak? Iya. Gimana dong Pak? Ya udah, ayo kita berangkat. Ya udah kami pergi dulu ya sayang. Iya. Dadah. Iya. Sorry gue datang ke sini mau ketemu sama Syifa. Tadi gue nyari dia ke kosan tapi dia nggak ada. Makanya gue pikir pasti dia ada di sini. Fa, gue pengen ngomong sama lo. Gue pengen ngomong kalau Vini itu bukan sahabat yang baik. Dia itu nggak pernah menganggap lo sebagai sahabat, tapi dia menganggap lo sebagai pembantu. Gue nggak tahu lo sadar apa enggak. Tapi yang pasti gue dengerin dari kuping gue sendiri. Karena lo terus-menerus minjem duit dari Vini. Makanya lu terus diperlakukan seperti pembantu. Sekarang lu boleh percaya sama gue atau enggak. Tapi yang pasti, gue gak mau lu sakit hati. Dan dimanfaatin sama orang terus-menerus. Digo. Maaf banget ya, aku terpaksa harus datang ke rumah kamu. Aku udah telepon kamu berkali-kali, tapi kamu nggak angkat. Pergi aja sama Pras kamu itu. Iya, kan Fandi lihat sendiri kalau Laura masih pacaran sama Pras. Ya enggak kok. Kalau enggak, kenapa waktu itu Fandi ngeliat sendiri Laura berduaan di kafe sama Pras? Kok? Laura, udah mending kamu pulang deh. Aku udah muak lihat muka kamu di sini. Dan satu hal lagi, kamu udah di blacklist sama orang tua aku. Tapi Diego. Pulang. Diego. Pulang. Diego. Kamu pulang. Pulang. Diego. Pulang. Itu lecet nggak tuh? Iya motornya lecet nggak ya? Udah, kasihan. Pulang kamu. Pusing-pusing pala ini memikirkan tentang dirimu. Sakit hati aku ini. Ya udah Pak, gue nggak mau ganggu sama dia. Fandi, mulai besok lu boleh balik lagi kerja di peternakan. Syifa udah jelasin semua, sedetail-detailnya ke gue sama bokap. Lu nggak salah, Fan. Dan bokap juga nggak mau kehilangan orang kepercayaannya kayak lu.
Syifa, kamu mau nggak menikah sama aku? Oleh kata mereka, semua tentang dirimu. Aku dibodohi, aku tertipu. Aku inginkan seorang wanita pendamping hidup. Aku inginkan seorang wanita pendamping hidup untuk selamanya. Iya, selamat malam Diego. Membalas cintamu. Rasakanlah cinta yang ku cinta, walau kini kita tak bersama. Kayaknya lo beneran pacaran sama Diego ya? Hah? Enggak kok. Gue cinta sama lo. Kenapa? Aneh ya? Ya sebenarnya gue juga nggak tahu kenapa dan kapan gue bisa cinta sama lo. Tapi yang pasti, setiap kali kita berantem, gue ngerasa kesal. Tapi di situ gue juga bahagia. Dan gue juga nggak tahu kenapa pada saat lo sakit, gue bisa khawatir itu sama lo. Ya. Gue berpikir mungkin itu karena gue sama lo udah temenan lama. Karena lo udah gue anggap sebagai adik gue sendiri. Tapi ternyata gue salah. Gue benar-benar cinta sama lo, Syifa. Dan gue mau lo jadi pacar gue. Syifa, lo diem aja sih? Ngomong dong. Udah lo tenang aja, gue bakal jelasin semuanya sama Diego kok. Dia bakal ngerti kok. Kan kalian berdua pacaran bohongan kan? Enggak, iya bohongan tapi tadi dia itu dia tuh orang itu gue datang juga. Wah, pas banget lo datang. Nih, lanjutin ya nyapunya. Vini, gue tuh selama ini bikinin lo kopi, bikinin lo mie, bikinin lo nasi goreng, nyapu, ngepel. Itu karena lo sahabat gue sayang sama lo. Apalagi kan gue tahu kalau lo tuh nggak ada orang tua, terus lo nggak ada pembantu. Tapi lo ngomong apaan sih? Tapi gue tuh kecewa sama lo, Vin. Ternyata ya, lo selama ini kayak gitu sama gue karena lo nganggep gue pembantu lo. Ya, enggak, bukan gitu, Pak. Gue tahu, gue sering utang sama lo. Tapi gue ngutang sama lo juga karena bokap gue telah transfer aja kan. Dan gue selalu bayar utang gue. Gue bayar utang gue. Makasih ya, gue bahagia banget sempet jadi sahabat lo. Pak. Mbak. Oh iya? Boleh tolong panggilin Syifa nggak? Oh, Syifanya tadi pergi. Tadi pagi-pagi banget.
Dari tadi pagi banget. Kemana ya, Mbak? Ke peternakan lele apa gitu katanya. Shiva kenapa kelihatan sedih ya? Buruan, cepat pasangan. Gue emang cinta sama Shiva. Tapi gue sadar gue nggak bisa maksain perasaan gue. Dan gue juga baru tahu, ternyata Shiva nggak pernah cinta sama gue. Gue lagi nggak bisa keset ya.
Betul, sorry. Yuk. Dari awal. Pendamping hidup untuk selamanya. Oh, dia harus cantik putih hatinya. Anggun seperti putri Cinderella. Di manakah